Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulanan Resti akan menjelaskan materi mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan judul materinya aspek politik, ekonomi, sosial, dan juga lingkungan hidup. Yang pertama, ada aspek politik. Adanya isu, rumor, spekulasi dari kondisi politik yang diciptakan pemerintah akan mempengaruhi permintaan dan juga penawaran produk. Situasi dapat diketahui melalui media massa. Nah, jenis berita yang dapat kita ketahui berupa good news dan juga bad news. Aspek politik, good news versus dengan bad news. Yang pertama, faktor atau kondisi suatu negara, dan yang kedua berhubungan dengan dunia bisnis secara langsung ataupun tidak langsung, dan yang ketiga potensi mendukung bisnis atau mendatangkan keuntungan versus tidak mendukung atau mendatangkan kerugian. Pengaruh aspek politik. Kacaunya politik sama dengan kacaunya situasi bisnis. Dan yang kedua, stabilnya politik sama dengan kemungkinan bisnis bakal berkembang. Nah, masuk ke poin yang kedua. Yang kedua, ada aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia dengan pemikiran dan akal budinya serta hati nuraninya dalam kehidupan bermasyarakat, serta aspek tersebut telah melekat dalam diri manusia. Pengaruh aspek sosial budaya. Yang pertama, memiliki tugas bermacam-macam kegiatan dalam waktu bersamaan. Yang kedua, ancaman dan peluang dari lingkungan internal dan juga eksternal perusahaan. Yang ketiga, selain keuntungan mengembangkan juga misi sosial kemasyarakatan. Dan yang keempat, saling menguntungkan dan dengan masyarakat sekitar. Perubahan kondisi sosial yang kompleks. Yang pertama, dahulunya pemecatan karyawan yang lumrah. Kini pemecatan karyawan dapat mengganggu keseimbangan sistem sosial yang kompleks. Nah, selanjutnya, dampak sosial dari suatu bisnis terhadap aspek sosial. Kita lihat yang pertama yaitu perubahan kesehatan masyarakat, dan yang kedua perubahan budaya masyarakat, dan yang ketiga perubahan demografi. Poin pembelajaran yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah merupakan pengaruh apa yang akan terjadi dengan adanya perusahaan, khususnya di bidang perekonomian masyarakat tempatkan dan bidang sosial kemasyarakatan. Nah, di sini ada contoh ekonomi data makroekonomi. Dan yang pertama contohnya yaitu PDB, dan yang kedua investasi, ketiga inflasi, keempat kurva las, dan yang kelima APBN, dan masih banyak lagi. Hambatan di bidang ekonomi bisa kita lihat contohnya. Yang pertama itu iklim tropis, dan yang kedua produktivitas rendah, kapasitasnya sedikit, dan kemudian nilai perdagangan luar negeri yang rendah, dan selanjutnya yaitu besarnya pengangguran serta besarnya ketimpangan distribusi pendapatan, dan juga tekanan penduduk yang berat, dan juga penggunaan tanah yang produktivitasnya sangat rendah. Selanjutnya, pengaruh bisnis terhadap aspek ekonomi. Yang pertama, meningkatkan perekonomian pemerintah. Dan yang kedua, meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dan yang ketiga, menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam. Dan yang keempat, pengembangan wilayah. Poin pembelajaran selanjutnya yaitu aspek lingkungan hidup.
Aspek lingkungan hidup adalah unsur kegiatan atau produk atau jasa dari organisasi yang berinteraksi atau dapat berinteraksi dengan lingkungan. Aspek lingkungan terdapat unsur-unsur analisis dampak lingkungan, dan contohnya yang pertama yaitu penyajian informasi lingkungan atau bisa disebut dengan PIL. Dan yang kedua itu ada kerangka acuan atau bisa disebut dengan KA. Dan yang ketiga analisis dampak lingkungan atau bisa disebut dengan AMDAL. Dan yang keempat rencana pemantauan lingkungan atau bisa disebut dengan RPL. Dan yang kelima rencana kelola lingkungan atau bisa disebut dengan RKL. Tujuan analisis dampak lingkungan yang pertama bisa kita lihat mengidentifikasi rencana dan kegiatan bisnis yang menimbulkan dampak besar pada lingkungan, mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak, dan selanjutnya mengevaluasi rencana dan kegiatan bisnis yang menimbulkan dampak lingkungan, dan yang selanjutnya yang keempat merumuskan rencana kelola lingkungan atau RKL atau rencana pemantauan lingkungan atau bisa disebut dengan RPL. Peran analisis dampak lingkungan yang pertama yaitu peran dalam pengelola lingkungan, yang kedua peran dalam pengelola proyek, dan yang ketiga peran sebagai dokumen penting. Nah, sekian dulu materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.